Cerita dimulai di sebuah kota besar, di mana ada petugas pemadam kebakaran bernama Cooper membawa putrinya bernama Riley ke sebuah konser sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya di sekolah. Mereka bergabung dengan kerumunan bersama-sama, di mana kerumunan remaja putri berkumpul di luar tempat konser untuk melihat penyanyi bernama Lady Raven turun dari bus. Setelah itu mereka bergabung ke antrian di pintu, dan Cooper menyadari kehadiran beberapa petugas polisi di dekatnya. Begitu dia memasuki gedung, dia juga mengamati bahwa ada polisi yang berada di semua tempat. Ketika Riley bergabung dengan beberapa remaja yang berjoget, Cooper berusaha untuk menjadi ayah yang baik dengan merekamnya dan membelikan makanan untuknya. Dia berhasil membuatnya nyaman, dan dia menemukan bahwa gadis-gadis lain di sekolah secara konsisten membuli Riley. Saat mereka berjalan-jalan, Cooper mengamati peningkatan jumlah kamera keamanan dan petugas polisi. Ketika mereka akhirnya berjalan menuju tempat duduk mereka untuk mendengarkan band pembuka, Cooper menyadari bahwa polisi juga hadir di area itu. Teriakan mulai terdengar segera setelah pertunjukan dimulai, memaksa Cooper untuk menutup telinganya. Setelah beberapa lagu, dia memberitahu Riley bahwa dia akan buang air. Meskipun demikian, begitu berada di dalam kamar kecil, dia mengeluarkan HP-nya untuk memeriksa kamera pengawas. Kita sekarang tahu bahwa Cooper ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Dan dia sedang dalam pengawasan untuk mengawasi Spencer yang merupakan korbannya yang dikurung di ruang bawah tanah Cooper. Setelah itu Cooper mencuci tangannya dan terus mengalami halusinasi di mana ibunya terlihat berdiri di sana. Ibu dari temannya Riley bernama Jody menghalangi jalan Cooper saat dia keluar dari kamar kecil, beserta semakin banyaknya mobil polisi yang mengelilingi tempat itu. Setelah basa-basi, Cooper akhirnya berhasil kembali ke tempat duduknya, di mana dia tepat pada waktunya untuk mendengar Raven mendiskusikan tentang kepergian ayahnya dan bagaimana dia berhasil melanjutkan hidupnya. Untuk menerangi tempat pertunjukan saat dia bermain piano, dia meminta para penontonnya untuk menggunakan senter pada HP mereka. Saat polisi mengawal seorang pria keluar dari kerumunan, Cooper menyadari situasi itu. Selain itu, Cooper menyadari bahwa ada petugas polisi yang menunggu di belakangnya. Saat istirahat, Cooper dan Riley mengunjungi toko untuk mencari kaos, tetapi mereka tidak menemukan kaos yang sesuai dengan ukurannya. Namun Jamie yang merupakan sang penjual meyakinkan Cooper bahwa akan ada lebih banyak lagi dalam waktu dekat, dan Cooper memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan tentang polisi. Polisi telah mengetahui bahwa pembunuh berantai yang dikenal sebagai The Butcher atau bahasa Indonesianya si penjagal akan menghadiri acara itu, sehingga mereka datang untuk mencarinya. Meskipun dia yakin bahwa informasi ini harus tetap dirahasiakan, Jamie membaginya. Mereka memantau semua pintu keluar, kecuali area belakang panggung, dan memeriksa setiap orang yang keluar. Kesadaran bahwa Cooper adalah The Butcher membuatnya tertawa malu. Setelah itu dia menuntun Riley berkeliling arena, berpura-pura mencari makanan, namun pada kenyataannya, dia memeriksa pintu keluar untuk memastikan polisi telah memblokirnya. Ketika Cooper melihat seorang wanita mabuk berdiri di dekat tangga, dia dengan lembut mendorongnya untuk jatuh. Ketika polisi di pintu masuk bergegas untuk memeriksanya, Cooper berusaha melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih banyak petugas yang menunggu di luar. Karena tidak ada pilihan lain, dia kembali ke konser bersama Riley. Pengumuman Lady Raven tentang seorang pengunjung khusus membuka pintu bagi vokalis lain untuk tampil. Di saat itu, Cooper melirik ke arah palka yang terbuka dan memberitahu Riley bahwa akan menyenangkan untuk turun ke sana untuk melihat kemana arahnya. Namun, Riley menegur Cooper atas perilakunya yang tidak biasa dan mendorongnya untuk kembali ke perilaku biasanya. Alhasil, dia tidak dapat pergi begitu saja meninggalkan Riley, dan dia mengekspresikan kejengkelannya dengan menatap pintu palka yang tertutup. Setelah itu, Cooper kembali ke kios kaos, di mana dia menemukan Jamie dalam perjalanan ke ruang persediaan. Alhasil, Cooper memutuskan untuk menemani Jamie. Begitu mereka berada di dalam, Cooper berpura-pura membantu Jamie memindahkan kotak-kotak agar dia dapat mengambil kartu kunci yang digunakan Jamie untuk mengakses ruangan karyawan. Ketika mereka membahas tentang The Butcher, Jamie mengakui ketertarikannya terhadap kasus itu, dan terlebih lagi, dia memiliki potongan foto-foto para korban di HP-nya. Selain itu, setiap pekerja mendapatkan pelatihan khusus untuk hari ini, dan mereka bahkan menerima kata sandi yang memungkinkan mereka untuk diidentifikasi, yaitu Hamilton. Ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan kaos itu, Cooper menyelinap ke ruangan istirahat staf dengan menggunakan kartu kunci milik Jamie. Ketika polisi tiba,
Mereka mendiskusikan informasi mereka dan memutuskan untuk menyingkirkan The Butcher dari pandangan publik. Untuk meningkatkan kemampuannya mendengar apa yang dikatakan para polisi, Cooper berpura-pura menjadi karyawan dengan menggantungkan kartu Jamie di jaketnya. Dia kemudian bergerak melewati pertemuan itu untuk mendekati meja makanan ringan. Di sana terdapat foto TKP terakhirnya yang terletak di dekatnya. Ketika seorang petugas polisi meminta gula, Cooper dengan cepat menyadari bahwa itu tampaknya merupakan permintaan yang kooperatif dan menyenangkan. Cooper kemudian mengambil radio dari ransel polisi saat dia meninggalkan ruang. Namun, Ibu Jody sekali lagi menghalangi jalan Cooper di lorong, dan dia menjadi marah ketika Cooper berusaha mengabaikan permintaannya. Dua petugas polisi melihat perselisihan di antara mereka berdua, tetapi teriakan seorang pria menghentikan mereka. Dua polisi langsung menuju pintu, di mana petugas polisi lainnya kini menahan pria itu. Selama kejadian ini, Cooper juga mengamati seorang pemimpin polisi bernama Josephine di antara mereka. Setelah kembali ke tempat duduknya, Cooper memasang alat pendengar secara diam-diam dan mendengarkan radio polisi. Dia mengetahui bahwa pihak berwenang telah mengonfirmasi bahwa orang yang mereka tangkap bukanlah target yang dimaksud. Sementara polisi lain bergerak di sekitar area tempat duduk untuk menangkap orang lain, Cooper mendengarkan deskripsi orang yang harus mereka cari. Salah satunya yaitu seorang pria berusia 30-an tahun yang memiliki tato binatang di lengan kanannya, yang berfungsi untuk mewakili dirinya secara visual. Namun, Cooper cukup beruntung menemukan gelang di tas seorang gadis, dan dia memutuskan untuk menggunakannya untuk menyembunyikan tatonya. Setelah dia memeriksa peta lokasi acara di HP-nya, dia kemudian pergi lagi, memberitahu Riley bahwa dia lupa mengambil kartu kreditnya di kios kaos. Saat dia mendengarkan radio, dia menyadari bahwa polisi memasang pembatas di jalan-jalan utama dan membuat tenda di sekitar gedung. Ini membuat Cooper mempertimbangkan untuk mengaktifkan alarm kebakaran, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada kamera pengintai yang memantaunya. Selain itu, dia menyadari spekulasi Josephine bahwa dia akan mencoba untuk melakukan alarm palsu. Alhasil, dia menyelinap masuk ke dalam kedai burger dan menyebabkan masalah bagi orang yang membuat burger. Ketika seorang pekerja memeriksa kentang goreng setelah kepergiannya, dia menemukan 2 botol mengambang di dalam minyak yang dipanaskan. Botol-botol itu tiba-tiba meledak, dan para pelanggan berteriak ketakutan, yang menarik perhatian petugas polisi. Sementara semua orang teralihkan perhatiannya pada hal lain, Cooper mengambil celemek untuk dirinya sendiri dan memakainya saat dia berjalan ke atap. Mengingat kehadiran petugas polisi lain di dekatnya, Cooper mengatakan kepada polisi bahwa dia membutuhkan udara segar setelah kejadian di dapur. Meskipun polisi mengetahui keterangannya melalui radio, mereka tetap meminta kode, yang dijawab oleh Cooper dengan kode Hamilton. Polisi yang masih tidak yakin kemudian meminta kartu identitasnya. Cooper cukup beruntung karena menemukan dompet dan kartu tanda pengenal di saku celemeknya, yang memungkinkannya untuk mengambilnya. Sesaat sebelum berangkat, dia bertanya tentang Josephine. Menurut polisi, Josephine adalah seorang ahli yang mencari buronan, dan dia telah berhasil menangkap sejumlah pembunuh berantai di masa lalu. Saat dia kembali ke tingkat bawah, pekerja yang mengalami luka bakar parah dan khayalan ibunya yang berdiri di sampingnya adalah 2 hal yang dilihat Cooper dalam halusinasinya. Setelah itu Cooper bertemu dengan Riley, yang prihatin dengan tindakannya sebelumnya. Riley memberitahunya bahwa dia telah menjalin persahabatan dengan gadis-gadis yang duduk di sebelahnya. Lalu kemudian mendesak ayahnya untuk berhenti mengkhawatirkan tukang bulinya karena dia telah berteman dengan teman baru di samping tempat duduknya. Setelah mereka kembali ke tempat duduk mereka, Riley mengatakan bahwa ini adalah inti dari pertunjukan ketika Raven memilih seorang wanita dari kerumunan untuk naik ke atas panggung dan bahkan melihat area belakang panggung. Setelah melihat bahwa hal ini memberikan kesempatan, Cooper mendekati salah satu staf yang bertanggung jawab untuk mengatur kerumunan penonton dan memberitahukan bahwa Riley baru saja sembuh dari leukemia dan Lady Raven adalah orang yang menginspirasinya untuk melakukan hal itu. Pemilihan Riley untuk tampil di atas panggung bertepatan dengan kedatangan polisi, sebuah kejadian yang kebetulan. Namun mereka berdua mendapatkan izin di belakang panggung dan staf terlibat dalam percakapan dengan petugas polisi untuk mengamankan perjalanan mereka. Cooper berusaha menikmati kegembiraan putrinya dan menyadari bahwa ada petugas polisi di sekelilingnya. Meskipun Riley merasa cemas, dia tetap merespons ketika Raven memanggilnya.
Ketika Jody dan ibunya melihat Riley tampil di atas panggung, kemarahan mereka meningkat. Dan akhirnya Jody pun menjadi iri. Setelah lagu berakhir, Cooper melihat seorang wanita muda yang terjatuh ke tanah dan mengangkatnya, meminta anggota staf untuk memberinya tempat beristirahat. Mereka mengawalnya ke belakang panggung tepat pada saat Josephine akan menyadari kehadirannya. Cooper memberikan bantuan kepada anak yang sakit itu untuk menenangkan diri dan bahkan memberikan jus kepadanya. Pihak manajemen sangat menghargai bantuannya dan mengizinkan mereka untuk menyaksikan akhir pertunjukan di dekat panggung. Untuk menghindari kerumunan penonton di akhir pertunjukan, Cooper bertanya kepada manajemen apakah mereka boleh keluar melalui pintu belakang panggung. Manajer menjawab dengan tegas, "Boleh." Namun radio polisi menginformasikan kepada Cooper bahwa setiap orang yang berada di arena akan menjalani pemeriksaan saat meninggalkan tempat setelah acara selesai. Ketika dia mencoba untuk pergi dengan Riley, dia menemukan bahwa polisi juga telah menutup pintu keluar ke area belakang panggung. Dia lalu mendengar Josephine memberitahu Raven bahwa kamera akan memiliki foto dan data setiap orang yang menghadiri pertunjukan. Alhasil Cooper menjadi putus asa, tetapi dia mendekati Raven dan dengan hormat meminta agar mereka berbicara secara pribadi mengenai penyakit Riley. Saat mereka mendekati ruang gantinya, Cooper mengaku sebagai The Butcher sambil mengeluarkan HP-nya untuk menunjukkan Spencer yang disekap. Dia dapat menekan tombol yang memungkinkannya untuk melepaskan karbon monoksida ke dalam sel, yang akan mengakibatkan Spencer habis hidupnya sebelum polisi dapat menemukannya. Jadi jika Raven bersedia menuruti permintaannya, Cooper menjamin akan membebaskannya. Raven kemudian memberitahu polisi bahwa Cooper dan Riley berencana untuk pergi bersamanya dengan mobilnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari penangkapan. Di saat itu, Josephine khawatir bahwa kurangnya hasil akan menyebabkan kerumunan orang menunggu di gerbang utama untuk pemeriksaan. Cooper memberitahu pengemudi lokasi mobilnya selama perjalanan untuk memastikan mereka tiba dengan selamat. Namun Raven bertanya kepada Riley tentang kemungkinan untuk dapat mengunjungi kediamannya. Riley menjadi terlalu bersemangat dan menelpon ibunya untuk meminta izin, membuat Cooper tidak punya pilihan selain tersenyum dan memberikan alamat rumahnya kepada pengemudi. Rachel yang merupakan istri Cooper dan anak kedua mereka menyambut mereka setelah beberapa saat. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Cooper meyakinkan Raven bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghabisi Spencer. Mereka kemudian menikmati secangkir kopi dan sepotong kue. Dilanjuti dengan Rachel yang menanyakan tentang konser itu, dan Raven memberitahu Rachel tentang upaya polisi untuk menangkap The Butcher. Untuk menyusun skema, polisi mendekati Raven setelah menemukan kwitansi tiket konser di salah satu rumah palsu yang dimiliki oleh The Butcher. Waktu itu, Josephine telah menyelidiki The Butcher selama beberapa waktu, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa The Butcher adalah seorang pria kulit putih berusia 30-an atau awal 40-an, lalu dia memiliki pekerjaan, lalu dia mengendarai mobil gelap, dan mungkin memiliki gangguan jiwa, serta dia memiliki hubungan yang traumatis dengan ibunya. Raven kemudian menawarkan untuk memainkan sebuah lagu di piano keluarga, yang menyebabkan Cooper merasa tidak nyaman, karena Raven tidak kunjung mau keluar setelah dia mengatakan bahwa hari sudah malam. Memanfaatkan momen itu, dia meminta Riley untuk duduk di sampingnya dan mengambil HP-nya secara diam-diam. Setelah lagu berakhir, Raven menyarankan agar mereka mengambil foto selfie. Namun Riley tidak dapat menemukan HP-nya sendiri, jadi Raven merebut HP Cooper dari genggamannya. Setelah mereka selesai berfoto, Raven mendekati pintu kamar kecil dan kemudian berlari ke dalam sambil membawa HP dan menutup pintu di belakangnya. Tindakan Cooper memicu keluarganya untuk menggedor-gedor pintu, membuat mereka merasa tidak nyaman. HP-nya sekarang tidak terkunci, jadi Raven memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Spencer, dan dia meminta informasi apapun yang dia ingat mengenai lokasi itu. Setelah Spencer menyebutkan beberapa detail, termasuk warna pintu dan patung di dekatnya, Raven memulai siaran live sosmed di HP-nya sendiri. Dia membagikan semua informasi yang diungkapkan Spencer kepada para followernya, hingga seseorang mengetahui lokasi dan menghubungi polisi. Selain itu, Raven mengirimkan pesan teks kepada sopirnya yang masih berada di luar, memintanya untuk menghubungi polisi. Di lain waktu, ketika dia memeriksa HP Cooper, dia menyadari bahwa layar kunci telah aktif kembali. Segera setelah itu, Raven berteriak bahwa Cooper adalah The Butcher. Di sisi lain pintu, dia mendengar suara-suara aneh dan teriakan,
Dan pintu ini tiba-tiba terbuka, menampakkan Cooper yang sangat cemas. Setelah memeriksa Spencer dengan HP-nya, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Cooper kemudian membawa Raven ke garasi, di mana dia mengambil tas kejahatannya dan memaksa Raven masuk ke dalam mobil. Ternyata, Josephine benar dalam informasi mobil yang dimiliki Cooper, yaitu hitam. Raven berusaha untuk berkomunikasi dengan Cooper dengan menggunakan nada dan bahasa khas seorang ibu. Namun, Cooper tidak terpengaruh. Dia menyatakan bahwa dia akan menghabisi Raven sebagai tindakan kriminalitas terakhirnya, dan kemudian menghabisi dirinya sendiri untuk mengakhiri monster di dalam dirinya. Saat Cooper membuka pintu garasi, dia menemukan bahwa keluarganya menghalangi pintu garasi. Ternyata kesalahannya adalah mengunci mereka di kamar Riley tanpa mempertimbangkan jendela dan pohon di sebelahnya. Raven mengambil kesempatan untuk keluar dari mobil bersama Cooper yang berada dalam kondisi syok karena kehidupan keluarganya berada di ambang kehancuran. Ketika polisi datang dan Raven memindahkan keluarga itu ke lokasi yang aman, Cooper berlari ke lemarinya untuk memindahkan barang-barang tertentu pada saat yang sama. Raven naik ke dalam mobil, dan untuk memastikan keamanan Raven, seorang petugas polisi berperan sebagai sopir mobilnya Raven. Ternyata, Cooper dapat melarikan diri melalui halaman tetangga ketika polisi mendobrak masuk ke dalam rumah dan menemukan terowongan tersembunyi di dalam lemari. Setelah beberapa saat, mobil berhenti, dan petugas polisi mendekati kursi belakang untuk mengamankan Raven dengan menggunakan borgol. Ternyata, identitas petugas polisi itu diketahui sebagai Cooper, yang telah berangkat dari rumahnya dengan mengenakan seragam polisi. Setelah itu dia terus mengemudi sambil mengatakan bahwa dia akan membawa Raven ke salah satu tempat persembunyiannya untuk menghabisinya. Godaan ini telah ada dalam dirinya sejak dia menyaksikan penampilan Raven di atas panggung. Kerumunan besar telah berkumpul di sekitar mobil, dan mereka mencegahnya untuk bergerak maju. Ketika mobil berhenti karena lampu merah, Raven mampu membuka jendela mobil dan menginstruksikan para penonton untuk menghubungi polisi. Selain itu, Raven terus berjuang sampai dia bisa merusak gagang tangan yang tercantol dengan borgol itu. Sementara itu, Cooper menyadari bahwa ada baju cadangan untuk Raven di sampingnya. Segera setelah polisi tiba, Raven buru-buru keluar dari mobil, menyebabkan kerumunan orang mundur ketakutan. Meskipun polisi melepaskan tembakan dan menghancurkan mobil, mereka menemukan bahwa mobil itu kosong ketika mereka memeriksa ke dalam. Dengan menggunakan kaos dan berbaur dengan kerumunan orang, ternyata Cooper berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka membawa Raven ke salah satu rumah Cooper, di mana dia mengunjungi Spencer yang telah diselamatkan dan berterima kasih kepada penggemarnya atas bantuan yang diterimanya. Pada saat yang sama, setelah mengantar anak-anaknya ke kediaman saudara perempuannya Rachel, Josephine percaya bahwa dia juga harus menyembunyikan dirinya. Namun, Rachel memutuskan untuk tidak ikut. Sementara Rachel menyiapkan teh, dia menonton rekaman kamera pengawas tentang penculikan Spencer. Tiba-tiba dia terkejut melihat Cooper muncul setelah menyelinap tanpa diketahui. Cooper yakin istrinya telah menjebaknya, jadi Rachel harus mengungkapkan kebenarannya. Dia mulai memiliki kecurigaan bahwa Cooper berselingkuh beberapa minggu yang lalu. Namun dia menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang lain, karena bau cairan pembersih rumah sakit ada di pakaiannya. Tetapi dia semakin curiga ketika menyaksikan Cooper menipu seorang tetangga di depannya. Jadi pada suatu hari, Rachel menemaninya ke salah satu tempat tinggalnya yang lain, di mana dia sengaja meninggalkan tanda terima tiket konser. Dia kemudian menelpon polisi dengan harapan mereka akan menyangkal pernyataannya untuk memastikan bahwa Cooper memang tidak berselingkuh. Menanggapi bau itu, Cooper membuka bajunya dan bersiap untuk melancarkan serangan dengan mengambil pisau dari sakunya. Namun, mengingat hari ini adalah hari perayaan, Rachel mengalihkan perhatian Cooper dengan memintanya menghabiskan kue yang dipanggang Riley. Setelah melihat Rachel mengambil sesuap, Cooper menyerah dan menyetujui ide untuk makan. Namun tindakan Rachel telah membuatnya marah, membuatnya mempertimbangkan untuk menghabisinya sebelum melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia mengaku bahwa korban yang sudah habis hidupnya sering memberinya perasaan tenang. Tiba-tiba, Cooper mulai mengalami pusing, dan dia tahu bahwa Rachel telah menemukan obat penenang di dalam tas kejahatannya, yang kemudian dia campurkan ke kue selama penyelidikan. Ketika dia berdiri, dia mendengar ibunya memanggilnya monster.
Dia kemudian melihat ibunya berdiri di depan pintu dan berbicara dengannya. Saat Cooper menangis dan mencoba mendekatinya, polisi mengelilinginya dan menyetrumnya. Cooper dengan penuh kemarahan menyerang seorang polisi untuk melumpuhkannya. Namun sebelum dia dapat menyerang polisi kedua, Josephine tiba dengan alat penyetrum lainnya dan akhirnya Cooper pun tumbang. Dengan tangan diborgol, Cooper meminta waktu sejenak untuk mendirikan sepeda Riley yang terjatuh sebelum mereka menyeretnya masuk ke dalam mobil polisi. Pada saat itu, petugas polisi mengeluarkan anak-anak itu dan Riley memeluk ayahnya sebelum dibawa pergi. Di bagian belakang mobil polisi, Cooper mengambil sesuatu yang dia sembunyikan, yang ternyata dia sudah mengambil ruji sepeda sebelumnya. Lalu sekarang menggunakannya untuk melepaskan borgolnya, dan akhirnya dia pun tertawa. Cerita diakhiri dengan Jamie yang kebetulan melihat wajah Cooper di berita, dan akhirnya dia pun segera menjadi ketakutan karena sudah membantu seorang penjahat. Pastikan untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.